Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala mukhalafati hawana wa a'inna ala ittiba'i sunnatika. Allahumma ij'al hurriyatana Allahumma ij'al ya rabbana hurriyatana hurriyatan hakikiyatan tu'inuna ala taqarrubi ilaika wa la taj'al ya rabbana hurriyatana hurriyatan tukhrijuna an ta'atika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kisah hidup Nabi, memahami perkataan Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu sedikit kami sampaikan muqaddimah. Bertepatan hari ini adalah orang menyebut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita fahami makna kemerdekaan. Kemerdekaan yang harus kita fahami adalah bagaimana kita merdeka dari belenggu-belenggu yang menjadikan kita susah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kemerdekaan. Dan jika seorang hamba menjadi budak, jika budak bukan budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi hina. Sehina yang memperbudaknya. Akan tapi jika seorang hamba menjadi budaknya Allah dan rasakan dirinya budak Allah, maka ia mulia. Sehingga paling mulianya manusia adalah di saat dia menyadari bahwasanya dia hanya menjadi budaknya Allah, hamba Allah. Salat yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, hendaknya kita sadari bahwasanya karena kita mengikuti tuntunan dan perintah Allah, karena kita adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba menjadi budaknya Allah, merasakan dengan hatinya bahwa ia hanya menjadi budaknya Allah, maka selain Allah tidak boleh memperbudakku. Maka seorang tersebut akan merasakan hidup ini betul-betul merdeka. Salah satu utusan-utusannya Rasulullah yang bernama Rib'i, bukan utusan-utusannya Rasulullah bernama Rib'i, datang kepada seorang pembesar, kalau kita sebut saat ini sebagai seorang raja. Dia dengan baju yang sederhana sekali, dengan mengendarai kendaraan yang paling jelek, yaitu keledai, dengan tongkat di tangannya, artinya berjalan tegap pun sudah tidak mampu. Ia berjalan dengan tongkatnya menghadap seorang kaisar besar saat itu. Sementara penjaga-penjaga yang ada di tempat tersebut
Dan siapapun yang masuk kepada kaisar tersebut tidak akan masuk kecuali harus dengan berjalan dengan kaki, dengan lututnya, atau berjalan dengan kesot, bahkan dengan merangkak. Ada yang berjalan dengan kakinya, dengan lututnya, atau kesot, berjalan dengan menyeret bokong tempan dengan duduk, berjalan dengan duduk. Akan tapi tiba-tiba si Rib'i ini menghadap sang raja tanpa ada gentar dan tanpa ada ragu. Ia berjalan begitu saja, sementara pengawal raja pun merasa kaget. Ini orang kok berani benar nih menghadap rajaku dengan berjalan seperti itu. Dengan suara tongkatnya yang memukul kepada bumi. Sehingga suara itu betul-betul mengagetkan orang yang ada di tempat tersebut. Semuanya menoleh kepada Rib'i yang tiba-tiba tanpa gentar duduk di samping sang raja. Raja bertanya, siapakah engkau? Artinya orang ini kok berani benar. Sementara yang lain berjalan dengan duduk, tapi ini berjalan dengan tegapnya. Semula waktu dilarang masuk, semula-mula dilarang lo masuk, akan tapi aku ini perlu ketemu dengan raja karena aku diutus. Aku ini sebagai utusan saja, diperkenankan masuk. Setelah duduk di samping raja tersebut, raja bertanya, siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan-utusan Rasulullah, utusan-utusannya Muhammad. Iya, aku adalah utusan-utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuanmu ke sini? Tujuanku ke sini adalah untuk memerdekakan hamba-hamba Allah dari diperbudak hamba Allah agar menjadi budaknya Allah. Aku diutus ke sini untuk memerdekakan hamba-hamba Allah yang diperbudak oleh hamba Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah. Rupanya dengan jawaban yang tegas begini sang raja gemetaran ketakutan. Lalu berkata kepada orang yang di kiri kanannya, lihat ini. Utusannya Muhammad saja punya keberanian kayak begini, bagaimana dengan Muhammadnya? Bagaimana seorang seperti ini punya keberanian? Karena apa? Dia hanya merasa budaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa menjadi budaknya sang raja tersebut. Dan begitulah yang harus kita bangun dalam diri kita. Kalau kita merasa menjadi budaknya manusia, lihat bagaimana kita akan budaknya harta, siang malam dia akan berjuang untuk harta. Kalau sudah orang menjadi budaknya selain Allah, ia akan lupa kalau dia budaknya Allah. Maka apa yang terjadi? Dia akan banyak lupa mengabdi kepada Allah. Nah, kemerdekaan yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh selain Allah. Termasuk diperbudak oleh apa yang ada pada diri kita sendiri, itu hawa nafsu kita. Dan di situ ada penjajahan. Penjajahan adalah memperbudak. Kalau kita mendengar kisah beberapa waktu yang lalu sebelum tahun 45, bagaimana kisah penjajahan? Belanda menjajah 350 tahun lebih. Kemudian diterlanjutkan oleh Jepang, penjajahan. Kita merasa diperbudak, tapi harus kita ketahui itu adalah perbudakan fisik. Dan saat ini warga Palestina pun diperbudak. Artinya dijajah fisik mereka. Akan tapi yang harus kita sadari, benar-benar sadar, ada perbudakan yang lebih mengerikan lagi adalah, dan ada penjajahan yang lebih mengerikan lagi adalah bukan penjajahan fisik. Di saat seorang hamba ditindas fisiknya atau disakiti fisiknya, dia adalah ahli iman, maka ini akan membawa ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi saat ini di masyarakat Palestina. Tidak ada bayi yang mulai gede, tamyiz, ngerti, diajak bicara, kecuali pikirannya adalah bagaimana memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat Palestina saat ini benar secara lahir terjajah dan fisik mereka teraniaya. Akan tapi ketahuilah batinnya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masyarakat Palestina sangat merdeka hari ini. Tapi masyarakat kita coba lihat. Mereka menjajah kita tidak lagi dengan fisik. Mereka sudah hengkang dari bumi pertiwi ini. Lihat. Setiap tahun kita menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia, akan tapi bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan tersebut? Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan?
Mensyukuri kemerdekaan adalah menggunakan kemerdekaan ini, kemerdekaan fisik ini semestinya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berubah setelah kita merdeka ini, malah kita bisa berbuat apa saja. Berbuat apa saja untuk melanggar Allah. Artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya kemerdekaan. Baik, mari kita memerdekakan diri kita sendiri saat ini dari belenggu-belenggu syahwat kita, dan bagaimana kita terhindar dari jajahan-jajahan musuh-musuh Allah. Kalau mereka, orang-orang di luar Islam sana mau menjajah kaum muslimin, menjajah dengan fisik, membuat penyerangan bom dan sebagainya, sudah disebutkan dalam sejarah dari masa ke masa, mereka tidak berhasil. Kurang apa Belanda waktu itu untuk menghancurkan negeri ini dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Akan tapi pun pada akhirnya mereka harus mundur. Dan ketahuilah mereka juga berpikir terus. Kalau harus menjajah kaum muslimin dengan fisik akan kerepotan. Karena orang muslimin tidak memerangi mereka dengan fisik, akan tapi mereka dengan keimanan, dengan keyakinan, dan itu yang menjadikan orang-orang pada ketakutan. Sehingga kalau kita bicara kisah Palestina saat ini, lihat, orang Israel yang memerangi orang Palestina berbeda dengan orang Palestina yang membalas kepada orang Israel. Orang Israel itu di saat melakukan peperangan mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Kalau dia merasa melakukan kontrol atau patroli begitu, mereka menutup semuanya. Jadi bagaimana agar tidak diganggu oleh orang-orang Palestina. Akan tapi orang Palestina pun, lihat, perang mereka dengan penuh keberanian. Orang Israel takut mati, kalau orang Palestina cari mati. Jadi nggak ketemu judulnya. Dan begitulah kaum muslimin zaman dahulu di saat melakukan peperangan. Dalam kisah disebutkan senjata mereka hanya bambu runcing. Dengan la ilaha illallah dan Allahu akbar. Dengan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah, dengan itu semua Allah memberikan pertolongan. Dan sungguh pertolongan Allah pertolongan yang sesungguhnya. Sudah nggak pakai hitungan yang namanya senjata. Orang-orang musuh-musuh Allah sadar kalau mereka menjajah kaum muslimin dengan perang fisik, mereka pun tidak akan berhasil. Sebab kaum muslimin menghadapi mereka tidak dengan fisik, tapi menghadap kepada yang menciptakan fisik, Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka punya cara bagaimana menjajah dan memperbudak umat Islam ini adalah tidak dengan fisik. Budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka tukarkan, yang mereka tularkan kepada kita. Dan mulai pergeseran nilai saat itu, lihat. Mulai dari cara berdandan, tontonan-tontonan, subhanallah. Budaya-budaya yang sudah diberikan, ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga lihat kaum muslimin, kelihatannya kaum muslimin. Dikatakan oleh Nabi ini banyak, tapi seperti buih. Apakah artinya buih? Tidak mengenyangkan. Tidak bisa dijual. Tidak ada nilainya. Dan bagaimana ciri buih tidak mudah dibawa ke sana kemari. Dan inilah ciri umat yang lemah. Dan Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis sahih. La tattabi'anna, la ini loh. Kita diperbudak, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh ada di antara kalian nanti ini manusia-manusia yang lemah iman. Hamba-hamba yang lemah iman ini akan mengikuti cara hidupnya orang-orang kafir sana itu. Orang-orang Yahudi, sunnahnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Cara berpakaiannya niru. Kemudian setelah itu, dhira'an bi dhira'in, tontonan. Sampai nanti ke idola, kekagumannya. Anaknya Pak Haji sudah tidak kagum lagi dengan para ulama dan Rasulullah. Unik. Menghafal, sangat pandai untuk menghafal lagu-lagunya orang kafir di sana itu. Dan barangkali sudah berebut untuk beli tiket ya karcisnya orang kafir yang konser di negeri kita ini. Ada satu tiket harganya 3 juta. 3 juta itu pesannya 6 bulan yang lalu. Na'udzubillah. Dan ini banyak yang beli anaknya Pak Haji loh ya. Pak Haji, mohon maaf bukan Pak Haji yang di sini. Sebab kalau Pak Haji kayaknya nggak punya duit. Subhanallah. Dan dibela ini anak mau dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Kita sangat diperbudak dengan ini semuanya, lihat. Diperbudak oleh budaya-budaya semacam ini. Kita dijajah dengan halus. Maka ketahuilah bahwa kalau anak-anak Palestina sana mulai dia melek mata, yang mereka pikirkan adalah bagaimana
memerangi orang-orang yang menjajah mereka. Tapi anak kita melek mata kadang sudah dibekali oleh bapaknya, bagaimana engkau bisa mengikuti orang-orang kafir sana? Mulai dari HP, fasilitas HP tidak pernah dikontrol, laptop, internet, televisi, parabola, apalagi, Masya Allah, semuanya diberikan kepada anak-anak kita agar anak kita bisa niru orang-orang kafir sana. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Maka kelihatannya kita ini merdeka, tapi sebelumnya telah diperbudak. Kita telah dijajah oleh mereka. Kemudian kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dengan kitab Ihya Ulumuddinnya itu ternyata mengajari kita agar kita benar-benar merdeka. Bagaimana diri kita ini merdeka dari hawa nafsu, belenggu hawa nafsu, yang hawa nafsu itu ammarah bisu. Dari hawa nafsu yang memerintahkan, sekarang kita rubah hawa nafsu, kita tundukkan. Harus begitu. Hawa nafsu. Yani hawa nafsu al-khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah kalau orang bisa melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah baina jambai. Pada dirimu sendiri ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsala ammaratun bisu. Ini hawa nafsu mencari dunia yang berlebihan. Mencari dunia dengan yang banyak, menjadi kaya raya bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kalau sudah melewati jalur yang disyariatkan, maka itu menjadi diperbudak oleh hawa nafsu. Sama urusan kesenangan. Kesenangan ada batasnya, orang boleh senang. Akan tapi kalau sudah berlebihan, nuruti hawa nafsu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kelihatannya kita ini merdeka, ternyata kita diperbudak. Bagaimana sholat saja susah kita mengamalkannya. Berapa jam kita ngaji dan berapa jam kita nonton sinetron, itu harus jadi bahan pertimbangan. Berapa kali dalam seminggu kita ngaji dan berapa kali dalam seminggu kita nonton hal-hal yang tidak berguna. Kumpulan kita itu dengan siapa? Dan cara bekerja kita seperti apa? Jadi ini bagaimana memahamkan kepada diri kita sendiri sebelum kita memahamkan orang lain. Yuk kita merdeka. Bisa menjadi seperti Rib'i tadi, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melarat, sementara melarat dan kaya itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena takut kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, sehingga rela melanggar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekedar mukaddimah saja agar jadi bahan renungan untuk kita. Hakikat kemerdekaan adalah merdekakan diri kita dari diperbudak oleh hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu ini adalah kendaraannya setan untuk masuk ke hati kita. Hawa nafsu ini adalah radarnya setan, radarnya iblis. Orang diperbudak oleh hawa nafsu susah. Segala macam penyakit ada. Sehingga Imam An-Nawawi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di saat beliau bicara tentang bagaimana membersihkan hati yang mula-mula adalah bersinar dengan keimanan, akhirnya perlahan demi perlahan ditutup oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini cara menutupnya adalah hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Jadi maksiat demi maksiat, maksiat demi maksiat, menjadi hati itu gelap. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, tu'radul fitnatu 'alal qalbi, tu'radul fitnatu 'alal qalbi kal hasir yu'udan nu'uda. Jadi fitnah kegelapan hati itu nempel di hati itu tidak spontan. Jadi sedikit demi sedikit. Kayak nempel satu. Kal hasir seperti tikar itu bagaimana? Dipintal begitu. Satu lembar demi selembar, sehingga menjadi banyak, menjadi lebar. Begitu juga yang namanya kekotoran hati tidak spontan. Mungkin kemarin mata kita jelalatan, besok ngomong kotor, besok dengar yang tidak baik. Dosa sedikit demi sedikit menjadi hati kita gelap. Lah ini sudah, kalau sudah gelap tidak bisa melihat cahaya. Tidak sadar kalau dunia hanya budaknya Allah, sehingga menjadi budaknya harta, budaknya pangkat. Sehingga mencari harta tidak kenal Allah, mencari pangkat tidak kenal Allah. Maka dia benar-benar jadi budak selain Allah Subhanahu wa taala, maka terhinakan dia. Nah, apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, termasuk yang kita hadirkan juga di majelis-majelis kita, bagaimana kita menyadari begitu bahayanya yang namanya maksiat, hawa nafsu dan seterusnya. Itu adalah silsilah panjang untuk memerdekakan diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita dunia atau selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba sudah benar-benar merdeka dari hawa nafsu, tidak akan menjadi dia orang yang rakus, tidak akan menjadi orang yang dengki, tidak rakus. Cara mengambil hartanya pun enak, waktu istirahat. Ada orang lembur jungkir balik,
Kerjanya sampai nggak tahu waktu. Padahal sudah dijatah oleh Allah. Jatahmu tetap 3 juta dalam sebulan, ya 3 juta. Jungkir balik tetap 3 juta. Tapi hari ini saya bisa dapat 10 juta. Oh, besok anaknya masuk rumah sakit. Karena jatahnya 3 juta sudah. Makanya jalankanlah tugas untuk mencari nafkah sesuai dengan aturan Allah. Waktu sholat lakukan sholat. Waktu berbuat baik dengan saudara harus, dengan kerabat harus, dengan anak harus, dibagi-bagi. Dan tidak akan kurang itu nanti rezeki. Karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu batasan-batasannya. Pangkat pun kalau memang engkau bakat untuk mencari pangkat, untuk kemaslahatan umat, cari pangkat. Tapi dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja insyaallah agar tahu bahasanya kemerdekaan hakiki adalah bukan kita merdeka dari jajahan Belanda, akan tapi memerdekakan diri kita dari hawa nafsu dan godaan-godaan musuh-musuh Allah setan. Kita harus merdeka. Dan ilmu yang kita ambil dari para imam-imam besar seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali dan lainnya adalah ilmu itu agar kita benar-benar menjadi merdeka. Merdeka di rumah kita, merdeka di negeri kita. Jangan mau kita diperbudak oleh musuh-musuh Allah, jangan kita mau dijajah dengan cara apapun. Thank you.